Hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak kamu sudah mau terhubung di sini ya. Baik, sekarang tarikan kartu tarotnya untuk mencari tahu tentang seseorang yang saat ini kamu nilai berusaha untuk berjarak darimu. Gitu ya. Jadi ini bisa seseorang yang kayaknya kurang-kurangin intensitas komunikasi pertemuan dengan dirimu, gitu ya. Atau ini seseorang yang kamu lihat berusaha untuk mengelak, gitu ya, untuk terkoneksi dengan kamu. Beberapa mungkin telah ngeblokir kamu, beberapa tidak ngeblokir, hanya saja dia kok kayaknya tidak terlalu antusias, gitu ya. Kamu lihat tidak terlalu antusias untuk terhubung dengan dirimu, nah gitu ya. Jadi ada kayak energi menghindarnya dari kamu. Oke, baik, kita lihat ya, kenapa dia mencoba menghindar dari kamu, kenapa dia berubah gitu ya, dari yang tadinya kok kayak nempel sama kamu, tiba-tiba di sini berusaha untuk berjarak dari dirimu. Ada apa sesungguhnya? Iya. Ada apa sesungguhnya? Ya. Jadi kalau Mari tangkap ya, mungkin ini ada urusan keluarga ya. Ada keluarga yang nampaknya menjadi prioritasnya dia. Nah, kayak gitu. Mungkin juga dari anggota keluarganya ini ada yang bilang gitu ya, bahwa rasa-rasanya kamu dan dia ya, seseorang ini tuh nggak pantas untuk bersama. Nah, seperti itu ya. Atau ada member keluarganya dia, jika kamu sudah pernah ketemu dengan keluarganya dia gitu ya. Ini ada member keluarganya dia itu yang tidak restu lah, katakan seperti itu ya. Yang tidak mengizinkan lah terjadi koneksi antara kamu dengan dia gitu. Dan mana orang ini pun kalau Mari lihat dia tarikannya kamu kepada dia ini tuh masih belum kuat gitu. Beberapa ini dekat sama kamu kayaknya hanya iseng-iseng berhadiah gitu ya, hanya kayak yang penasaran sama kamu gitu. Kalau ini masih posisi PDKT loh ya, hanya penasaran sama kamu, hanya yang kayak mencoba untuk menjalani sajalah apa adanya dengan kamu gitu. Tidak berniatan untuk mencari relationship jangka panjang. Nah, beberapa di sini bisa tanpa pun orang lain melarang koneksi antara kalian berdua, dianya saja, keinginannya dia saja, gitu ya. Nah, di situ, nggak usah dilarang pun dia sebenarnya sudah agak-agak bosan dalam relationship kalian ini, gitu. Bahkan ada di situ tuh yang tersinggung. Gitu ya, gara-gara kamu masuk pula ada kritik saran dari orang-orang di ring satunya dia. Ini bisa keluarga, ini bisa sahabat baik, ini bisa gurunya dia, ini bisa pamannya dia, tantenya dia gitu ya, komunitasnya dia. Nah, di sana gitu. Atau ini bisa bukan dari pihak keluarganya dia yang nampaknya nggak seneng sama kamu, tapi bisa dia melihat pihak keluarganya kamu yang nampaknya tidak welcome sama dia. Sementara dia punya energi yang kuat untuk bersama kamu, masih belum. Begitu melihat tantangan langsung ciut. Gitu ya. Ternyata dari pihak kamu. Gitu, kamu kelihatan lebih bisa dipengaruhi oleh ring satunya kamu, gitu. Dan ini memang kalau Mari lihat energinya lagi-lagi ya, ini bisa energi yang terlalu cepat berubah memang, gitu. Yang bisa dikatakan barangkali rasa sayangnya sama kamu itu masih belum terlalu dalam. Kalaupun ini pernah ada dalam, gitu ya, karena tidak semua ini bisa ini dalam,
pernah dalam sama kamu, tapi begitu nemu ada kekurangan-kekurangan, ada penolakan-penolakan, dia langsung ngacir pergi tuh. Ini bisa memang energinya tuh ngambek-ngambek ora jelas. Gitu ya. Mungkin kamu bingung, loh. Kok perasaan fine-fine aja kok gitu ya. Tapi memang dia bisa terlalu sensitifan sama kamu gitu. Nah, di sana. Gitu ya. Bisa terlalu sensitif di situ. Bisa kayak yang berontak enggak jelas gitu loh. Ini kalau mari tangkap ya, bisa orangnya kayak anak-anak yang pengen diakui saja, yang pengen dimanutin aja dia modelnya gitu. Dan memang ini energi orang yang tidak konsisten sama kamu gitu ya. Walaupun kamu bilang, Cece aku udah nikah sama dia 100 tahun lamanya sudah gitu ya misalnya gitu. Tapi walaupun 100 tahun lamanya ini tuh dia keakuannya masih kuat. Dan kalau melihat bisa ini keterpisahan ya antara dia dengan kamu ini masih jaraknya itu masih jauh. Secara fisik kalian sudah udah punya anak lah, udah kayak gimana gitu ya. Tapi dia melihat aku, kamu masih belum lebur satu dan sama kita di sini gitu. Masih belum gitu ya. Dan ini kalau mari lihat bisa ini tuh mudah ke distract perhatiannya dia ke hal yang lain. Pantang aja ada yang baik dikit aja sama dia. Udah tuh kesana dia. Pantang aja ada lihat cewek baru gitu ya. Mau model kayak gimana gitu ya. Tapi dia bisa tuh kesana. Nah kayak gitu. Bisa dia tuh teralih ke sana. Gitu ya. Kalau untuk beberapa tapi tidak semua. Tapi yang jelasnya walaupun orang ini ada tuh anak-anak itu nggak selalu bandel ya, nggak selalu kayak kita. Ada ini bisa sebenarnya dia baik banget dalam memperlakukan kamu. Tapi begitu tadi ya, begitu dia tidak mendapatkan pengakuan dari dirimu, dari orang-orang yang ada di sekitarmu, ini langsung jiper itu, langsung down, gitu ya. Langsung dia kayak ngerasa terusik harga dirinya, terusik egonya, dan ini bisa berubah menjadi kebencian yang tidak masuk akal, yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. Berlebih-lebihan dalam menyikapi sebuah keadaan. Dan kalau mari lihat memang, ya lagi-lagi ini butuh pengakuan ini. Gitu, butuh pengakuan, sangat-sangat butuh pengakuan. Gitu. Jadi dia ini kayak orang mungkin rendah percaya diri sesungguhnya gitu ya. Diam-diam ini insecure-nya itu tuh besar sekali. Gitu. Dan ini bisa berubah jadi dendam. Begitu saja tidak diiyakan, rengekan dia, ini bisa berubah menjadi dendam. Cepat mendendam, cepat panas orangnya. Gitu. Mungkin tidak dendam tapi katakan panas. Gitu. Tersinggungnya tuh tersinggung banget gitu loh. Padahal perasaan kita tuh ini sesuatu yang bisa dimaafkan dengan mudah gitu ya. Tapi tidak oleh dia. Memang ya ketika berjumpa dengan kamu, orang ini nanti tuh akan mendapatkan banyak pelajaran. Gitu loh. Mungkin ketika menjalin hubungan dengan kamu ini akan acak adut gitu ya, akan acak adut tuh gaya-gayanya dia, energi-energinya dia. Tapi nanti dia akan dipaksa untuk belajar gitu, melihat diri dia sendiri. Nah di sana memang ada kayak kepengen, udah deh aku buka hidup aku yang barulah gitu. Ada kepikiran di situ. Tapi walaupun dia ada kepikiran ke situ, aku buka aja lah hidup aku yang baru.
Tapi dia kayak gimana pun ya, kamu tuh juga nggak jelek-jelek amat lah di matanya dia. Fisiknya kamu, apa yang kamu miliki lah ya gitu ya. Semua yang apa yang kamu miliki tuh nggak jelek-jelek banget. Masih ada beberapa hal yang bisa ditangkap orang ini tuh spesial dari dirimu. Jadi sekiranya pun dia mikir ya, udahlah aku tinggalin aja lah kamu, aku jauhi aja lah kamu. Nah, itu tidak akan semudah balik telapak tangan. Karena masih ada dia ingat-ingat gitu ya, masih ada yang tidak bisa dia sangkal. Ada yang luar biasa baik yang kamu lakukan kepada dia, atau ada hal-hal yang istimewa banget gitu ya, yang kamu miliki, yang hampir-hampir itu tidak dimiliki oleh orang lain gitu ya. Ada sebuah nilai di dalam dirinya kamu itu gitu lah. Seberapa dia berusaha untuk menjauhi kamu, tidak akan bisa ternyata tuh terlalu jauh-jauh banget gitu lah. Dia bisa aja diamin kamu beberapa bulan berikutnya. Tapi rasa penasarannya sama kamu ini masih tetap akan kuat. Jangan heran kalau orang ini tuh nanti bisa kayak angin-anginan sama kamu. Diam dia seminggu, tapi habis dari situ dia chatting kamu. Manis sama kamu kalau ketemu, pulang ke rumah tuh manis sama kamu. Habis dari situ dia uring-uringan lagi sendiri. Dia cari-cari gitu ya. Dia cari-cari alasan gitu loh. Untuk tidak lagi manis sama kamu. Gitu. Jadi gitu ya. Ini contoh aja. Dia bisa kayak chatting kamu tiba-tiba. Tapi setelah kamu jawab, bahkan mungkin kamu bertanya, katakanlah begini isi chattingannya. Hai, kamu ngapain di sana? Oh, halo hai, kamu jawab. Aku lagi bobok-bobok cantik nih, misalnya gitu. Kamu apa kabar? Datang pertanyaan kamu. Bisa tuh tidak dia jawab. Kayak gitu kira-kira contohnya. Atau bisa beberapa hari. 1 hari penuh dia chatting kamu. Intens sekalian 1 hari. Tapi hari berikutnya, dianya hilang. Karena memang di situ dia, kok aku tadi manis-manis sama kamu ya? Atau kok aku tadi chatting kamu ya? Mestinya kan aku nggak usah chatting kamu. Ada kayak gitu dia. Udah kayak gitu. Gak usah dilanjutin chattingnya. Atau tadi pulang dia bawa kamu bala-bala, katakan gitu ya. Atau apalah gitu ya. Dia menyapa kamu, pulang dia manis, dia senyum sama kamu. Tapi habis dari situ bisa dia, ngapain aku tadi kasih senyum manis sama dia? Gitu dia. Mesti kan gak usah disenyumin dia manis. Cuman ketika kamu, misalnya ya, dia senyumin kamu dengan manis. Kamu bales dengan senyum yang indah pula sama dia. Dia, cantiknya kamu, gantengnya kamu. Tapi habis dari situ, ngapain tadi aku ya duluan senyumin dia gitu. Mestinya aku tuh ngambek aja udah terus sama dia. Ada yang kayak gitu tuh gitu. Ketika kamu merespon dia, seneng dia, happy dia. Tapi ada sisi gelap dari dirinya. Walaupun mungkin dia tahu ini pun gak baiknya nih sesungguhnya. Taunya itu dia ya, ada yang gak baik gitu. Gak baik ini aku sebenarnya ngambek-ngambek orang jelas sama kamu. Tapi ya udahlah gitu. Di sana ya, ada keras-keras gak jelasnya gitu. Tapi ini isinya orang ini ya, ini bukannya jahat terus gitu ya. Niatnya tuh mau nyakitin terus gitu. Nggak ada, belum. Hanya orang ini bisa, dia nggak stabil. Dia nggak stabil. Ini ada beberapa kearoganan itu tuh seperti yang harga diri. Padahal kamu nggak ada niatan mau nginjak-nginjak harga dirinya dia. Katakan gitu ya. Kamu nggak ada niatan mau bikin dia tersinggung gitu. Bahkan melukai dia, nggak ada gitu. Sama sekali nggak ada. Cuman mungkin ya kita sebagai manusia itu mau kita terpleset gitu kan. Mau kita nggak sadar-sadar gitu kan. Ada masa-masanya. Tapi bukan isinya itu mau
nonjokin dia sampai dia modar-modar gitu kan, enggak gitu. Cuman orang ini tuh bisa kayak nangkep, wah kamu tuh ya gitu, kelewatan banget gitu. Tapi dia pun tahu kalau dia responnya ke kamu tuh pun kelewat, taunya itu dia. Nah kayak gitu, ngerti banget dia. Jadi ini bisa kayak orang yang pengen antara gini, kalau kamu mau sama dia ya, kalau kamu masih tetap ingin dengan dia, ketika dia datang ke kamu, dijawab aja dengan bagus, iniin aja, direspon aja dia dengan baik gitu. Tapi begitu dia diam sama kamu, ya udah dibiarin aja dulu, gitu lah. Nggak usah kayak gitu dikejar-kejar banget dia gitu ya, nggak usah. Misalnya kalau kalian chattingan, nggak usah melemparkan pertanyaan berikutnya ke dia. Hai kamu apa kabar? Iya kabar baik, semoga kamu juga baik-baik di sana ya sayang ya. Udah gitu aja. Nggak usah tanya, kamu udah makan belum beb? Nah, nggak usah yang kayak gituan. Dia senyum sama kamu, senyum aja yang bagus. Gitu ya, senyum aja yang baik. Gitu. Kalau misalnya ini suami kamu atau istrinya kamu, kalau misalnya kamu ngasih bala-bala sama dia atau kasih martabak manis sama dia, udah ini ya martabak manisnya, udah kayak gitu aja, nggak usah dia makan nggak ya, gitu. Dia seneng nggak ya aku kasih ini, aku kasih itu, nggak perlu kayak gitu. Apa-apa yang kamu berikan ke dia, itu dia, ih kamu sweet banget gitu. Walaupun dia nggak yang terlalu nunjukin sama kamu, karena lebih kayak kepengen tuh ngasih muka ketat ke kamu, gitu ya, ngebatas-batasin dirinya dia untuk tidak berekspresi spontan ke kamu, tapi dinilai itu di dia. Kalau kamu masih mau, kalau kamu hai Cece, aku udah muak nih Ceh, aku capek aku gitu ya, mainnya anak-anak banget Ceh. Nggak usah lah aku manis-manis lagi sama dia, boleh nggak apa-apa gitu ya, toh kamu kok yang jalanin, kamu yang paling tahu kondisi batinnya kamu itu kayak gimana, taraf kemampuan kamu untuk menanggung gitu ya, ketersinggungan, sakit hati, kemarahan, loyo kan kamu sendiri yang paham. Ini hanya sekedar pandangan gitu ya, ini hanya sekedar saran aja. Nah di situ ya, makin baik kamu sama dia, memang dia pun itu tuh akan semakin baik juga sama kamu. Minimal kalau enggak ngasih yang manis-manis sama kamu, dia enggak akan terlalu emosian lagi lihat kamu kayak gitu ya. Semakin manis kamu sama dia, semakin seneng banget dia tuh gitu. Kalaupun dia kayak culah sama kamu, ngegas sama kamu gitu ya, taunya itu dia ngegas dia sama kamu siang hari, katakan kita. Malam sebelum dia tidur, astaga, kok yo actingku itu ya, acting udah kayak ngalah-ngalahin cerita ibu tiri. Gitu dia. Gitu dia di sana. Gitu ya. Tapi ya tadi, kalau untuk cepat-cepat manis lagi sama kamu, dia agak kurang mau. Agak kurang mau dia di situ. Ya, kalau mau cepet-cepet ya, oh ini biar hangat balik nih situasinya, Mari rasa di situ tuh masih belum. Hanya saja kayak ngepoin kamu, ih ini sikap dia manis banget ke aku, oh yang itu wah sweet banget dia sama aku, yang kayak gitu tuh ada. Tapi bukan berarti dia akan membuka dirinya kepada kamu gitu. Hanya ada beberapa yang kayak dia bilang gini, oh ternyata kamu memahami aku ya, ternyata kamu mengerti tentang aku ya. Nah seperti itu, wah terima kasih banget gitu ya. Aku memang emosian, tapi memang aku agak sulit nih ngontrol emosinya aku. Nah dia di situ ada di sana gitu ya. Iya aku tahu aku memang pemarah banget sama kamu, ngambekan banget sama kamu. Tapi memang sulit banget ini hatiku ini aku kontrol, egoku ini aku kendalikan, sulit banget gitu loh. Cuman aku mau belajar, kok kayaknya memang sikap-sikap seperti ini tuh bukan hanya ngenyulitin orang lain, tapi juga ngenyulitin aku sendiri, gitu ya. Marah, kesal, cemburu, resah, gelisah itu kan capek kita ngadepinnya kan. Nah dia tuh pun
bukan orang yang nggak ngotak gitu ya, dia ngotak gitu. Cuman ya butuh proses dia untuk menjadi pribadi yang lebih anteng, yang lebih tenang, yang lebih wise, yang lebih bijaksana. Agak butuh waktu dia. Bukannya sulit ya, bukannya sulit kayak aduh nggak bisa banget gitu, enggak yang kayak gitu. Iya tapi gimana bilangnya, susah tapi aku mau mencoba gitu. Ini jadi ibaratnya dia tidak kalah, tidak mau kalah dia dengan egonya dia. Dia kenali egonya walaupun terkadang masih lebih sering gitu ya, lose control dia, dibiarkan egonya meraung-raung gitu ya, menyoraki, membentak kamu gitu. Nah di situ. Ini orang kalau mari lihat sih sebenarnya belum stabil, lagi-lagi di situ ya, sedang belajar untuk stabil. Ini bisa usia tua, sudah berapa gitu usianya ya. Nah, tapi pembelajaran menjadi manusianya agaknya lambat. Berevolusinya dia. Bukan dia nggak berevolusi, berevolusinya dia. Cuman evolusinya itu bisa evolusi yang agaknya slow, banyak remnya, banyak stopnya gitu loh. Nah di sana ya, gitu. Di balik keinginan untuk berlaku berantakan sama kamu, ada juga tuh tetap keinginan dia untuk yang bikin kamu tuh ngerasa dihargai oleh dia. Tapi ya nggak tahu ya, nyampeknya ke kamu tuh bunyinya kayak apa, penilaian kamu itu nilainya kayak gimana loh ya, itu kamunya lagi ya, urusan kamunya lagi. Cuman kalau dilihat apa adanya dari orang ini, di sela-sela keinginannya dia tuh untuk nunjukin egonya sama kamu, tetapnya itu dia coba masukkan sisi respect, sisi baiknya ke kamu. Nah seperti itu ya. Jadi kalau mau untuk intens balik sama kamu dalam waktu dekat, barangkali di situ ya enggak gitu ya. Jadi apabila kamu dan dia punya tabiat yang sama nih ya, kira-kiranya kalau kamu dan dia itu tuh layaknya seperti orang yang bercermin. Hari ini dia yang keras sama kamu, besok kamu yang keras sama dia. Hari ini kamu yang cemburuan sama dia, besok dia yang cemburuan sama kamu. Misalnya kayak gitu ya. Berangnya kamu hari ini terus dibalas sama berangnya dia untuk esok lusa gitu ya. Jika kalian ini pribadinya agak kurang lebih sama gitu ya, saya rasa memang tidak akan cepat-cepat nih orangnya akan menilai bahwa banyak ketoksikan yang ternyata bukan hanya datang dari dirimu saja, tapi dari diri dia juga. Ini bisa bisa lakunya dia berikutnya. Itu akan lebih merimangi lagi gitu ya. Aku sebenarnya nggak mau nyakitin kamu, tapi aku juga nggak bisa kontrol emosiku ngadepin kamu gitu ya. Dia yang kayak udahlah ya, mungkin dihentikan sajalah relationship ini gitu ya, ditinggalin ajalah relationship ini gitu. Jadi kalau masih sama-sama keras-kerasan di sini ya dalam hubungan ini, bisa supaya tidak membatu, dia ada terpikir udahlah gitu ya, diringankan sajalah lagi hubungan antara kita berdua ini gitu. Maksudnya biar nggak kepanjangan, biar nggak berkepanjangan, dia pengen cubitin kamu, biar kamu juga nggak ada kesempatan untuk nepokin dia. Jadi ini bisa udah dihentikan drama-drama keegoan tak jelas dari diriku ini gitu ya. Nggak usah dikasih dia jembatan untuk keluar si egonya aku ini gitu ya. Aku nggak mau nyakitin kamu, aku juga nggak mau tersakitin. Harus ada yang berubah dari cara main hubungan ini gitu. Akan ada perubahan positif. Entah perubahan positif ini dilakukan saat bersama-sama dengan kamu,
Atau ini bisa dia akan lakukan dengan stylenya dia sendiri, yaitu tanpa dirimu. Ini bisa sudah malu usia juga ini. Nanti ya, entar lagi ini bisa malu usia. Gitu. Kalaupun dia nanti katakanlah meninggalkan kamu, itu karena dia menganggap ketika dia berhadapan dengan kamu, pancingan devil di dalam dirinya itu kuat. Pancingan iblis di dalam diri dia itu tuh kuat untuk keluar gitu. Sikap garangnya dia ke kamu itu akan tetap mudah kecolongan. Jadi daripada saling terekam kalian dalam relationship ini harus ada yang diganti di sini dalam permainannya. Aku berjarak aja lah dari kamu, nggak usah sakit hati. Nggak usah sakit hati. Dia sedang mengenali iblis di dalam dirinya. Dan dia juga gini, kalau dia juga kayak gini kayak apa ya? Tunggu dulu, mari ngomongnya gini. Kamu hebat ngeluarin setan dalam diriku, iblis dalam diriku. Dan aku juga demikian. Aku juga pandai banget ngeluarin sisi raksasa di dalam dirimu. Nah, ketika setan jumpa raksasa, jumpa iblis, jumpa kuntilanak gitu ya, ini berantakan, ini sakit hati yang kita dapat. Gitu, luka yang kita dapat, saling terlukai kita oleh gondoruo dalam diri kita masing-masing ini. Gitu. Nampaknya aku harus berjarak nih. Aku harus kontrol diriku di luar circle hidupmu. Gitu ya. Aku gak bisa kontaminasi kamu terus-menerus dengan racun. Dan aku juga gak mau membiarkan. Jadi gini, ada beberapa yang mikir ketika tumbuh bersama kok rasa-rasanya pertumbuhan ini tidak akan mungkin terjadi. Perubahan dari iblis menjadi malaikat ini susah untuk terjadi. Baiknya aku menghindari. Tapi sebelum itu terjadi, ya, penghindaran terhadap dirimu terjadi, saya rasa dia masih akan ada upaya untuk bersama-sama dengan kamu. Jadi nggak yang ujuk-ujuk kabur, lari gitu ya. Nggak yang secepat kilat dia pengen pergi dari kamu, enggak. Tetap mencoba gitu. Tapi ketika dia berinteraksi sama kamu, bisa itu runtuh. Misalnya gini ya, aduh ngapain ribut-ribut tadi, besok aku berjanji aku gak akan mau ribut-ribut sama dia lagi. Tapi begitu komunikasi sama kamu, lupa dia gitu ya, tak kuasa dia untuk dengan janji dia itu, aku gak mau ribut-ribut besok sama kamu. Tak kuasa dia berpegang teguh kepada keputusan dia tadi malam yang gak akan mau ribut-ribut lagi sama kamu gitu. Tapi habis itu nyesal lagi, la ilaha illallah, kok lah kayak gitu tadi akunya ya, ngapain aku cemburu-cemburu tadi, ngapain aku mau terpancing ngejawab dia yang sedang emosi, kayak gitu dia gitu sana ya. Nah, tetapi apabila ternyata dari pihakmu yang dia lihat tidak restu kepada dirinya, tidak support terhadap dia, di sini dia bisa bilang, oke lah, kamu dengan hidup kamu sendiri aja, gitu ya. Aku berjarak aja lah dari kamu, karena aku lihat tuh emaknya kamu tuh kok kayaknya pasang muka masem sama aku. Nah, misalnya kayak gitu contoh aja ya. Binimu tuh udah gadohin aku. Udahlah, gitu ya. Aku support aja lah, kamu tuh ninggalin aku, udahlah biarlah. Walaupun susah, tidak mudah untuk aku menjauh dari kamu, tapi aku akan coba lah. Daripada aku memaksakan diri terus-menerus dengan kamu, akhirnya aku terluka, kamu kecewa, udahlah, tak jauhi aja lah. Aku mengiyakan sajalah kebenaran-kebenaran yang nampaknya memang itu akan lebih baik untuk kamu. Nah, kayak gitu. Di sana dia ya, makanya dia
menjauhi kamu gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya. Nah, sekarang mari akan tarik ini koin-koin. Koin-koinnya untuk nunjukin kepada siapa pembacaan ini ditujukan. Ini inisial ya. Inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Kita mulai dari inisial S. 1. Ini ada Y. Yanti ada J. Jumat ada V, vitalitas, nah itu ya, ada I, iman ada U, usaha ada C, cumi ada N, nomor ada R, rusa ada O, obat ada F, Fanta ada L, lampu ada B, buah ada K, kaki. Oke, itu untuk inisial ya. Masuk kita ke zodiak Scorpio. Di situ ada energi dari Capricorn, hadir energi dari, di situ ada Leo ya, ada energi dari apa ini, Virgo ini. Kemudian ada energi dari Aries, ada energi dari Aries lagi, ada Sagittarius di situ. Ada energi dari Pisces hadir dan kemudian ditutup oleh energi dari Leo kembali. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.